Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, saya Dian Juwita dengan nomor presensi 33. Saya Nadia Patrina Ahmad dengan nomor presensi 34. Saya Fitria dengan nomor presensi 35. Saya Farisa Duisa Putri dengan nomor presensi 36. Dalam kesempatan ini kami akan membuat video analisis data penelitian eksperimen yang terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama ada uji normalitas dan uji homogenitas. Yang kedua yaitu uji beda rata-rata independen sampel t-test untuk post-test kelas eksperimen dan post-test kelas kontrol. Yang ketiga ada uji pilot sampel t-test. Yang terakhir ada uji endgame. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menganalisis data kelas eksperimen dan kelas kontrol pada penelitian eksperimen menggunakan SPSS. Saya akan mencoba menghitung hasil data penelitian dengan uji normalitas untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan uji normalitas antara lain yang pertama yaitu kita masuk ke bagian variable view. Kemudian di bagian name kita akan membuat variabel. Variabel yang pertama yaitu hasil. Variabel yang kedua yaitu kelas. Kemudian pada kolom desimal kita jadikan 0. Kemudian pada bagian label kita isi dengan hasil belajar kognitif. Yang kedua yaitu kita isi dengan kelas. Pada bagian values, pada variabel kelas, kita isi dengan value pertama yaitu 1 dan dengan label pre-test eksperimen. Kemudian yang kedua yaitu post-test eksperimen. Yang ketiga yaitu pre-test kontrol. Dan yang terakhir yaitu post-test kontrol. Klik OK. Kemudian kita akan menginput data dari hasil pretest, posttest, kelas eksperimen, dan kelas kontrol. Ada hasil diisi dengan nilainya, kelas yaitu kelompok datanya. Kelas 1 yaitu hasil pretest kelas eksperimen, kelas 2 yaitu hasil posttest kelas eksperimen, kelas 3 yaitu pretest kelas kontrol, dan kelas 4 adalah hasil posttest kelas kontrol. Kemudian kita masuk ke bagian analyze, kemudian klik deskriptif statistik, kemudian klik explore. Hasil belajar kognitif kita masukkan ke bagian dependent list, dan hasil kelas kita masukkan ke bagian factor list. Kemudian kita pilih option. Mohon maaf, maksud saya adalah bagian plots, kemudian klik normality plots with test, klik continue, kemudian klik OK. Baik, berdasarkan hasil uji normalitas dapat diketahui bahwa data nilai pretest dan posttest pada kelas eksperimen berdistribusi normal.
dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Sedangkan pada kelas kontrol, data tersebut tidak berdistribusi normal, di mana nilai signifikansi kurang dari 0,05. Baik, uji yang kedua yaitu uji homogenitas. Pada bagian var 01 ini kita ganti menjadi hasil. Kemudian untuk var 02 kita ganti menjadi kelas. Desimal dibuat 0. Kemudian di bagian label ini hasil diisi dengan hasil belajar kognitif. Kemudian pada kelas tetap diisi kelas, namun pada bagian values ini kita masukkan kelompok kelas. Yang pertama yaitu kelas pertama ada pre-test eksperimen. Yang kedua ada post-test eksperimen. Yang ketiga ada pre-test kontrol. Dan yang keempat ada post-test kontrol. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita input data di bagian data view, yaitu hasil belajar pretest dan posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol, serta kelompok kelasnya, seperti berikut. Kemudian kita klik Analyze, kemudian kita pilih Compare Means, kemudian kita pilih One Way ANOVA. Hasil belajar kognitif kita letakkan di dependent list. Kelas kita masukkan di faktor. Kemudian kita klik Option dan kita klik Homogeneity of Variance Test. Kemudian klik Continue, klik OK. Baik, didapatkan hasil pada uji homogenitas penelitian ini. Pada bagian nilai signifikansi, 4 data tersebut bernilai lebih dari 0,05. Maka data dikatakan homogen. Artinya, varians antara kelompok-kelompok data tidak berbeda secara signifikan. Oke, di sini saya akan melakukan uji beda rata-rata independent sample t-test pada post-test kelas eksperimen dan post-test kelas kontrol. Langkah pertamanya adalah kita buka aplikasi SPSS. Setelah kita buka aplikasi SPSS, tampilan awal pada aplikasi SPSS adalah seperti ini. Kemudian, pada bagian variable view, pada bagian name, di nomor 1 itu kita tulis hasil, kemudian pada bagian name yang nomor 2, kita tulis kelas. Setelah itu, pada bagian label kita tulis hasil belajar kognitif. Dan pada bagian label yang kedua kita tulis dengan kelas. Setelah itu, pada bagian values di sebelah kelas, kita klik dialog. Kemudian kita masukkan value-nya dengan angka 1 dan labelnya dengan post-test kelas eksperimen.
Kemudian kita klik Add. Kemudian kita masukkan lagi value-nya dengan angka 2 dan labelnya dengan nama post-test kelas kontrol. Kita klik Add, kemudian kita klik OK. Selanjutnya, jika kita ingin data hasil belajarnya dalam bentuk bilangan bulat, maka pada bagian desimal kita turunkan menjadi 0 di bagian hasil, dan di bagian kelasnya juga kita turunkan desimalnya menjadi 0. Maka pada data view ini sudah terdapat hasil post-test kelas eksperimen dan hasil post-test kelas kontrol. Kemudian kita masuk ke bagian analyze di bagian compare means. Independent sample t-test. Di bagian independent sample t-test ini terdapat hasil belajar kognitif dan kelas. Kemudian hasil belajar kognitif ini dipindahkan ke bagian tes variabel. Dan kelas dipindahkan ke bagian grouping variabel. Setelah itu, kita klik bagian define groups. Pada grup 1 kita masukkan angka 1 dan pada grup 2 kita masukkan angka 2. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Dan beginilah hasilnya. Jadi dapat dilihat dari pengolahan data di SPSS bahwasanya pada bagian equal variance assumes ini maksudnya adalah hasil dari uji parametrik untuk independent sample t-test yang dimana dari hasil ini dapat dilihat bahwa diperoleh nilai signifikansi tilde sebesar 0,00. Dari hasil pengolahan data dengan SPSS ini dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara hasil post-test kelas eksperimen dan hasil post-test kelas kontrol. Karena nilai signifikansi totalnya bernilai 0,000 lebih kecil dari 0,05. Di sini kita akan menghitung uji untuk Pirate sample t-testnya. Di sini kita akan masuk ke aplikasi SPSS, kemudian data yang biasanya kita gunakan yaitu data dari pretest dan posttest kelas yang diberi perlakuan. Biasanya kelas yang diberi perlakuan adalah kelas eksperimen. Nah, di data view ini kita menggunakan data pretest dan posttest dari kelas eksperimen. Kemudian jika sudah, kita klik ke variable view. Nah, di sini kita akan mengganti desimalnya ke angka 0 terlebih dahulu. Kemudian di bawahnya juga kita akan ganti ke angka 0. Kemudian ke name-nya kita beri nama pertama pretest. Dan di bawahnya kita beri nama posttest. Nah, untuk label juga kita beri nama pretest. Dan di bawahnya kita beri nama posttest. Nah, jika name, desimal, dan label sudah diisi semua, kita akan klik ke data view.
Nah, di data view ini kita akan pergi ke menu Analyze, kita akan klik Compartments, dan kita gunakan Pirate Simple T-Test. Nah, untuk pretestnya kita akan taruh di variabel 1 dan post-testnya kita taruh di variabel 2. Nah, jika sudah sejajar, kita klik OK. Untuk hasilnya, kita bisa lihat di tabel Pirate Sample Test-nya, yaitu di significant total-nya. Di sini, apabila nilai significant total-nya kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa perlakuan yang diberikan di kelas eksperimen mampu memberikan perubahan yang signifikan. Kemudian kita juga bisa melihatnya di tabel Pirate Simple Statistic. Di sini nilai rata-rata pretest dan posttest mengalami perbedaan. Nilai posttest lebih tinggi dari nilai pretest. Nah, maka dapat dikatakan bahwa terdapat perubahan yang signifikan di kelas eksperimen. Saya akan melakukan uji coba endgain, yaitu penelitian dengan data pretest dan post-test, kelas eksperimen, dan kelas kontrol. Di sini pada bagian nama, kita tulis dengan kelompok. Untuk bagian desimal, kita ganti dengan 0. Di bagian label, kita ganti dengan kelas. Dan untuk values, untuk kode diisi dengan kode masing-masing kelompok, yaitu untuk kelas eksperimen itu diganti dengan kode 1, dan untuk kontrol itu dengan kode 2. Lalu kita oke. Dan untuk measure-nya kita ganti dengan nominal. Lalu untuk variabel kedua, yaitu kita tulis dengan pre. Dan untuk desimal kita ganti 0. Pada label diisi dengan post. Maaf, bagian yang label ini diisi dengan pretest. Untuk measure-nya diganti dengan shell. Lalu untuk variabel ketiga kita ganti dengan post. Untuk desimalnya kita ganti 0. Untuk label diisi dengan post test. Dan untuk measure-nya diganti dengan shell. Lalu kita kembali ke data view. Nah, di sini sebagai contoh untuk kelas eksperimen, saya beri kode kelompok 1, dan untuk kelas kontrol, saya beri kode kelompok 2. Nah, di sini kita akan menguji, kita klik transform, kita klik komputer variabel. Nah, untuk target variabel kita isi dengan post kurang pre. Untuk numeric expression kita tulis post. Untuk numeric expression kita pindah dan dikurang pre. Lalu kita pindah di numeric expression, lalu kita klik OK.
Nah, kita kembali ke data transfer. Kita klik komputer. Untuk target variabel, kita ganti dengan 100 dikurang free. Lalu di number expression kita ganti dengan kita ganti dengan 100 dikurangi free, lalu kita oke. Mau. Lalu kita oke. Nah, kita akan kembali ke data. Nah, di sini ada cost kurang free-nya, dan ini ada data 100 kurang free. Lalu kita kembali ke transform. Nah, bagian target variabel kita ganti dengan n gain score. Lalu bagian numeric expression kita ganti dengan cost. Kita pindah, dikurangi free, kita pindah, lalu dibagi dengan 100 kurang free. Kita klik OK. Nah, kita kembali ke transfer from. Kita ganti bagian target variabel, kita ganti dengan n gain persen. Untuk number expression kita ganti dengan n gain score, kita kali 100, lalu kita klik OK. Langkah berikutnya kita akan melihat rata-rata nilai n gain score untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Lalu kita klik analisis, kita klik descriptive estetik, kita klik export. Nah, untuk dependent list kita ganti dengan variabel n gain persen ke dependent list. Untuk variabel kelas kita pindah ke faktor list, kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji N-gain, kelas eksperimen, dan kelas kontrol. Terima kasih.